Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi kita kali ini adalah tentang reaksi redox dan elektrokimia. Apa saja yang akan kita bahas, yaitu tentang pengertian reaksi redox, kemudian cara menentukan bilangan oksidasi atau bilok, kemudian ada oksidator, reduktor, dan dalam elektrokimia nanti dibagi dua, ada sel volta dan elektrolisis. Di sel volta kita akan menentukan potensial elektroda, dan di elektrolisis kita akan mencari massa atom berdasarkan hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Baik, kita awali bahwa reaksi redox memiliki definisi yang bermacam-macam berdasarkan pengikatan atau pelepasan oksigen, penurunan atau peningkatan bilangan oksidasi, maupun penangkapan atau pelepasan elektron. Nah, berikut adalah perbedaan antara reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Yang pertama, reaksi oksidasi adalah reaksi suatu zat dengan oksigen. Contohnya, reaksi Cu ditambah oksigen akan menjadi CuO. Nah, reaksi ini merupakan reaksi oksidasi. Nah, sebaliknya reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. Contohnya, 2SO3 menjadi 2SO2 plus O2. Nah, O2 ini oksigen, jadi ada pelepasan oksigen. Nah, pengertian yang kedua, reaksi oksidasi adalah reaksi yang disertai pelepasan elektron. Contohnya ini K, ini menjadi K plus dan elektron ya. Nah, ini ada pelepasan elektron. Ini merupakan reaksi oksidasi. Untuk reaksi reduksi adalah reaksi yang disertai penangkapan elektron. Jadi S tambah 2 elektron menjadi S2-. Nah, ini menangkap elektron, maka disebut reaksi reduksi. Nah, yang ketiga, reaksi oksidasi adalah reaksi peningkatan bilangan oksidasi. Contohnya, FeO plus O2 menjadi 2Fe2O3. Nah, ini di reaktan sama produk ada Fe. Nah, bilangan oksidasi Fe di reaktan FeO itu plus 2, sedangkan Fe pada Fe2O3 itu plus 3. Ini terjadi kenaikan bilok, kenaikan bilangan oksidasi. Makanya ini disebut reaksi oksidasi. Nah, sebaliknya, reaksi reduksi itu reaksi penurunan bilangan oksidasi. Contohnya 2SO3 menjadi 2SO2 plus O2. Nah, di reaktan dan produk ada S. Nah, kita lihat S-nya. Di SO3 nilai S itu plus 6. Di SO2 nilai S-nya itu plus 4. Jadi ada penurunan dari plus 6 menjadi plus 4. Makanya karena biloknya turun disebut reaksi reduksi. Nah, bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi atau biloks? Nanti ada tata cara untuk menentukan bilangan oksidasi. Nah, contoh konsep redoks dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, antara lain perkaratan pada logam. Ini termasuk reaksi redoks, kemudian pembakaran, pembusukan oleh mikroba, fotosintesis pada tumbuhan, dan metabolisme di dalam tubuh manusia. Selanjutnya kita akan menentukan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi atau bilok adalah jumlah muatan yang dimiliki atom suatu unsur jika bergabung dengan atom unsur lain. Aturan bilok adalah yang pertama, unsur bebas mempunyai biloks 0.
Nah, unsur bebas itu apa saja? Unsur bebas meliputi unsur diatomik. Contohnya H2, N2, O2, Fe2, Cl2, Br2, I2. Nah, ini piloknya 0. Kemudian ada unsur poliatomik. Jadi unsurnya sama, jumlahnya lebih dari 2. Contohnya O3, B4, S8. Ini piloknya juga 0. Kemudian unsur monoatomik, biasanya logam ya, ini sendirian. Contohnya Na, K, Mg, C, Cu, dan lain-lain. Ini juga piloknya 0. Jadi ini aturan yang pertama. Yang kedua, unsur H umumnya mempunyai pilok plus 1. Contoh, H dalam H2O itu piloknya plus 1. Begitu juga dalam NH3, HCl, dan lain-lain. Nah, ada pengecualian. Untuk H pada senyawa hidrida itu mempunyai pilok min 1. Senyawa hidrida adalah senyawa yang terbentuk jika logam bergabung dengan atom H. Contohnya NaH. Nah, H di sini piloknya min 1. KH, CaH2. Ini piloknya min 1. Dan masih banyak lagi ya senyawa hidrida yang lain. Nah, kemudian aturan yang ketiga yang sering kita gunakan, unsur O mempunyai pilok min 2. Contoh O dalam H2O. Nah, ini kalau kita tahu tadi H itu plus 1. Plus 1 kali 2 itu plus 2. Maka agar nilainya 0, O-nya harus min 2. Jadi pilok O ini adalah min 2. Begitu juga dalam NaO, Fe2, O3, MgO, dan lain-lain. Itu banyakkan pada umumnya pilok O-nya min 2. Nah, ada pengecualian, yaitu yang pertama pada senyawa peroksida. Contohnya Na2O2, H2O2, PaO2. Ini mempunyai pilok min 1. Kemudian pengecualian yang kedua, senyawa Fe2O mempunyai pilok plus 2. Senyawa superoksida, contohnya KO2, itu mempunyai pilok min 1/2. Kemudian yang keempat, unsur logam dalam senyawa umumnya mempunyai pilok positif. Ya, logam rata-rata mempunyai pilok positif, biasanya berdasarkan golongannya. Sama golongan utama yaitu golongan A. Untuk golongan 1A itu ada Li, Na, K, Rb, dan Cs. Piloknya plus 1. Nah, golongan 1 plus 1. Golongan 2 plus 2. Contohnya Be, Mg, Ca, Sr, dan Pa. Itu mempunyai pilok plus 2. Nah, unsur logam yang lain, kalau dia bermuatan, itu piloknya sesuai dengan muatannya. Contohnya ada Al3+, maka piloknya itu plus 3. Ag+, piloknya plus 1. Zn2+, piloknya plus 2, dan lain-lain. Ini sesuai dengan muatannya. Kemudian yang kelima, unsur non-logam umumnya mempunyai pilok negatif. Contohnya, golongan 7A, ada F, Cl, Br, I, itu jika dalam senyawa mempunyai pilok min 1. Golongan 6A, contohnya O, S, Se, Te, itu mempunyai pilok min 2. Kemudian yang keenam, jumlah pilok unsur-unsur dalam ion sama dengan jumlah muatannya. Nah, ini kalau nanti ada senyawa yang bermuatan, itu totalnya harus sesuai dengan muatannya. Contohnya CO3 2-min. Nah, kalau ada pertanyaan, tentukan pilok C dalam CO3 2-min berapa? Nah, pilok O kita sudah ketahui tadi umumnya min 2. Nah, jumlah pilok sama dengan, nah ini jumlah C
CO32- ya. C-nya ada 1, maka 1 kali bilog C ditambah 3, ini karena O-nya ada 3 kali bilog O. Nah, jumlah bilognya adalah sesuai dengan muatannya, min 2. Min 2 sama dengan 1 kali bilog C ditambah 3 kali min 2. Oh, ini min 2. Nah, kita masukkan min 2 sama dengan 1 kali bilog C ya, ditambah 3 kali min 2 itu min 6. Maka kita pindah ruas, bilog C sama dengan min 2, pindah ruas jadi plus 6, maka plus 4. Jadi bilog C dalam CO32- adalah plus 4. Kita lanjutkan ke aturan yang ke-7. Jumlah bilog unsur-unsur dalam senyawa sama dengan 0. Nah, kalau ini tadi bermuatan sama dengan muatannya, kalau tidak bermuatan itu sama dengan 0. Contohnya misalnya SO2. Tentukan bilog S dalam SO2. Nah, bilog S sama dengan S-nya ada 1 kali bilog S ditambah O-nya ada 2 kali bilog O. Nah, totalnya karena ini tidak bermuatan berarti sama dengan 0. 1 kali bilog S ditambah 2 kali min 2 sama dengan min 4, maka bilog S pindah ruas jadi plus 4. Nah, baik, kita lanjutkan ke reduktor dan oksidator. Reduktor adalah zat yang mampu mereduksi zat lain. Akan tetapi dalam suatu reaksi zat tersebut mengalami oksidasi. Jadi reduktor ini penyebab reaksi reduksi. Jadi dia sendiri mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan oksidator adalah zat yang mampu mengoksidasi zat lain atau penyebab oksidasi ya. Nah, dalam satu reaksi dia mengalami reduksi. Jadi kalau oksidator pasti dia reaksinya reduksi. Kalau reduktor dia oksidasi. Kita langsung ke contoh soal. Misalnya, tentukan reduktor, oksidator, hasil oksidasi, hasil reduksi dari persamaan redoks berikut. Cu plus NO3- menjadi Cu2 plus NO2. Ini belum disetarakan, tapi tidak apa-apa, kita bisa menyelesaikan. Yang pertama, kita cari masing-masing bilognya. Nah, Cu, kita tahu bahwa Cu itu unsur bebas, nilainya 0. Nah, N di sini NO- ya, daminya, berarti totalnya harus min 1. O itu tadi min 2 kali 3, itu min 6, kurangi 1, maka jadi min 5. Maka N-nya itu plus 5. Cu2 plus. Kita ketahui dari aturan yang tadi bahwa ada atom bermuatan, maka bilognya sesuai dengan muatannya. Karena Cu muatannya plus 2, maka bilognya plus 2. Kemudian NO2, ini tidak bermuatan berarti sama dengan 0. O-nya itu min 2 kali 2 min 4, maka N-nya plus 4. Nah, kita tentukan Cu di kiri dan Cu di kanan. Jadi, Cu di kiri 0, Cu di kanan plus 2. Terjadi kenaikan. Kalau terjadi kenaikan, maka Cu ini reaksinya adalah reaksi oksidasi. Sedangkan NO3- menjadi NO2, N-nya dari plus 5 ke plus 4 terjadi penurunan. Karena turun, bilognya turun, maka disebut reaksi reduksi. Nah, dari sini kita bisa menentukan mana yang disebut reduktor. Nah, reduktor yang mana? Reduktor mengalami oksidasi. Dan penyebab reaksi reduksi adalah mana? Dia harus oksidasi. Berarti Cu. Kemudian oksidator. Oksidator dia mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi adalah NO3-. Nah, nanti kalau ada pertanyaan reduktor dan oksidator, itu selalu di kiri ya, di reaktan
atau pereaksi. Tapi kalau hasil itu harus di kanan, sebelah tanda anak panah ya, sebelah kanannya. Misalnya hasil oksidasi. Nah, kalau hasil oksidasi kita lihat reaksi oksidasinya mana? Reaksi oksidasinya adalah yang naik. Maka yang naik ini Cu menjadi Cu2+, maka hasilnya Cu2+ ini adalah hasil oksidasi. Nah, berarti satunya hasil reduksi ya, hasil yang reaksi reduksi yaitu NO2. Baik, kita lanjutkan ke elektrokimia. Nah, elektrokimia adalah bagian dari ilmu kimia yang mempelajari tentang terjadinya perpindahan elektron dari reduktor ke oksidator dan perubahan energi kimia menjadi energi listrik, itu adalah sel volta atau galvani, serta perubahan energi listrik menjadi energi kimia, ini sel elektrolisis. Nah, perbedaan antara sel volta dan sel elektrolisis apa saja? Ini ya. Jadi elektrokimia dibagi dua, pokok besarnya ada sel volta dan elektrolisis. Ini perbedaan yang pertama. Sel volta itu merubah energi kimia menjadi energi listrik. Sedangkan elektrolisis itu mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Ini perbedaan yang pertama. Yang kedua, nah, pada katoda itu selalu terjadi reaksi reduksi ya, baik mau volta atau elektrolisis. Cuma bedanya di elektrodanya, ada plus sama min. Nah, katoda untuk sel volta dihubungkan dengan kutub positif, sedangkan anodanya negatif. Nah, bedanya pada katoda di elektrolisis itu kutubnya negatif, anodanya positif. Kalau reaksinya sama, kita hafalin karet, katoda reduksi, anoks anoda oksidasi. Nah, perbedaan yang ketiga atau contohnya ya, bukan perbedaan. Contohnya sel volta itu apa? Itu pada sel aki atau sel kering. Nah, ini mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Nah, kalau elektrolisis contohnya pada penyepuhan dan pemurnian tembaga. Penyepuhan atau pelapisan logam, misalnya di pelek motor ya, motor dengan krom. Nah, itu contoh teori dari elektrolisis. Nah, kita bahas satu persatu. Kita awali dari sel volta, disebut juga sel galvani. Nah, dalam sel volta berlangsung reaksi redoks di mana katoda atau di kutub positif merupakan tempat terjadinya reduksi, sedangkan anoda di kutub negatif merupakan tempat terjadinya reaksi oksidasi. Nah, notasi penulisan sel volta itu ada A garis A X plus garis 2 ini B J plus menjadi B. Nah, ini ya, dari logam menjadi ion, ion logam. Jadi logam ion, ion logam. Nah, yang pertama itu adalah anoda, yang kedua adalah katoda. Anoda reaksinya apa? Anoda itu anoks, oksidasi. Jadi ini oksidasi kan, dari 0 menjadi plus, jadi kenaikan piloks. Maka ini oksidasi. Kalau ini terjadi penurunan dari plus ke 0, makanya reaksinya reduksi. Jadi penulisannya seperti ini ya, atau logam ion, ion logam. Nah, pengertiannya apa? A ini logam yang mengalami oksidasi. Nah, A X plus itu logam hasil oksidasi dengan kenaikan piloks X. B logam hasil reduksi ya. Nah, By plus itu logam yang mengalami reduksi dengan penurunan pilok Y. Kemudian potensial elektroda atau E ya lambangnya. Nah,
Potensial elektroda adalah perbedaan potensial suatu unsur terhadap elektroda hidrogen standar yang memiliki potensial elektroda sama dengan 0 volt jika diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer atm. Maka potensial elektroda sama dengan potensial elektroda standar atau E0. Nah, berikut adalah deret volta urutan potensial standar. Nah, ini ya, paling minus itu Li, paling besar itu AO. Ini semakin naik ya, semakin naik nilai potensial standarnya sampai ke H. H itu potensial standarnya sama dengan 0. Nah, ini mulai positif, naik lagi. Nah, ini urutannya. Kemudian keterangannya. Li menuju Pb itu mudah mengalami oksidasi dan umumnya bersifat reduktor. Dia lebih suka bentuknya ion. Jangan lupa, dia mudah mengalami oksidasi. Kalau oksidasi kan naik, berarti jadi ion. Nah, Cu menjadi AO atau Cu sampai AO itu di sebelah kanan H. Itu mudah mengalami reduksi. Jadi lebih suka jadi atomnya atau logamnya. Umumnya bersifat oksidator. Dia menyebabkan oksidasi. Kemudian logam yang berada di sebelah kiri logam yang lainnya dalam reaksi akan lebih mudah mengalami oksidasi. Jadi misalnya Li sama K. Yang lebih oksidasi itu Li-nya. K-nya maka reduksi. Ya, jadi pengertian sebelah kirinya itu lebih suka oksidasi. Nah, potensial elektroda standar SL itu rumusnya apa? Rumusnya sama dengan E reduksi dikurangi E oksidasi. Kemudian reaksi dapat dinyatakan spontan jika E selnya adalah bernilai positif. Nah, mana yang nilainya positif kita bisa menentukan dari rumus ini, E sel. Nah, jangan sampai kebalik. Kalau kebalik pasti kebalik dalam artian menentukan mana yang reaksi reduksi, mana yang reaksi oksidasi. Jika terbalik nilainya negatif, berarti harus dibalik supaya positif. Nah, itulah yang benar, maka reaksi akan dapat berjalan spontan. Contoh soalnya sebelumnya ini ya, ini ada daftar potensial standar pada suhu 25 derajat Celcius. Ini sudah diketahui ya, nilai E-nya ada Fe, H2, Cu, Sn, H itu 0 dan seterusnya. Nah, kemudian contoh soal. Data E0 reduksi dari redoks spontan Zn tambah Cu2 plus menjadi Zn2 plus Cu adalah sebagai berikut. Ya, Zn itu min 0,76 ya. Ini semuanya reduksi ya. Jadi penurunan blok elektronnya harus sebelah kiri. Ini adalah potensial reduksi. Nah, yang kedua Cu itu plus 0,34. Nah, kita harus menentukan mana yang reduksi, mana yang oksidasi. Kalau ini dihubungkan, jadi nggak boleh reduksi semua. Namanya reaksi redoks, ada yang reduksi, ada yang oksidasi. Nah, syaratnya E selnya harus positif ya, agar reaksi berjalan spontan. Nah, kalau nanti dicari nilainya negatif, maka harus dibalik, berarti salah dalam menentukan mana yang oksidasi, mana yang reduksi. Nah, dari soal ini disuruh menentukan yang pertama, logam yang bertindak sebagai katoda dan anoda, kemudian
tuliskan reaksi yang terjadi pada masing-masing elektroda. Dan yang ketiga, tuliskan reaksi sel dan berapa harga E-selnya. Nah, yang pertama, bahwa unsur yang mempunyai E0 lebih besar itu mengalami reaksi reduksi. Ya. Jadi paling gampangnya dibandingkan saja antara sel dari Zn sama Co. Mana yang lebih besar? Ternyata yang lebih besar adalah Co, maka dia reduksi. Ya, intinya yang lebih besar harus reduksi, jadi nggak usah dibalik. Nah, sedangkan unsur yang lebih kecil itu reaksinya oksidasi, dia harus dibalik. Ya. Kalau dibalik, Zn12-nya jadi sebelah kanan, jadi Zn menjadi Zn12 plus 2 elektron, maka E-selnya itu menjadi positif. Maka dari sini kita udah tahu bahwa yang menjadi katoda karet ya, katoda itu reaksinya reduksi adalah logam Cu, sedangkan anoda adalah logam Zn. Nah, yang B, reaksi pada elektroda. Nah, elektroda anodanya tadi kita sudah tahu bahwa dia tetap ya oksidasi, jadi oksidasi tadi harus dibalik. Zn sebelah kiri, nah, maka nilai plusnya E-nya jadi plus. Kalau katoda itu tetap ya, yang lebih besar ini nilainya ya tadi tetap reduksi, katoda itu E-nya tetap. Kalau dibalik jadi plus. Nah, misalnya nanti dikalikan, ada perubahan nggak? Misalnya ini elektronnya ini beda, misalnya ada 3 plus sama 2 plus, kan harus dikalikan KPK-nya, atau kali 2 kali 3 supaya jadi 6. Nah, ini tetap dikalikan, tapi E-nya tetap nggak dikalikan. Ini khusus pada untuk reaksi pada elektroda di redox ya. Beda dengan waktu di termokimia. Nah, kalau untuk redox itu tetap dikalikan elektronnya, tapi nilai E-nya tidak dikalikan, tetap. Cuma kalau dibalik nilainya, misalnya plus jadi min, min jadi plus. Ini adalah reaksi yang terjadi antara anoda dan katoda. Kemudian yang C, itu kita menuliskan reaksi selnya. Ini reaksi selnya ya, oksidasi atau pada anoda itu Zn menjadi Zn2 plus 2 elektron. Ini nilainya positif. Nah, reduksi itu tetap nggak dibalik, Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu. Ya, namanya reaksi redox, ada yang oksidasi, ada yang reduksi. Nah, ini kemudian hasilnya Zn plus Cu2 plus menjadi Zn2 plus Cu sama ya dengan ini. Itu nilai S-selnya. Kalau menggunakan seperti ini ya, reaksi sel, maka tinggal dijumlahkan saja ya. Kalau nanti ada min ya tinggal dijumlahkan, berarti dikurangkan. Karena ini positif semua, jumlahkan, maka S-selnya dari reaksi ini adalah plus 1,1 volt. Nah, ini adalah untuk menjawab soal ini. Tapi misalnya nanti ada soal pilihan ganda atau soal cuma hanya ditanya E-selnya aja, itu bisa pakai rumus langsung ya. Pakai rumus yang tadi yaitu E-sel itu E reduksi dikurangi E oksidasi, atau cara cepatnya E yang besar dikurangi E yang kecil. Yang besar adalah 0,337, 0,34 tadi ya. Oh, ternyata ini beda datanya, tapi mendekati ya. Dikurangi min 0,76. Ini tadi dibulatkan ya 34, ini jadi 76 aja. Tapi sama nilainya itu plus 1,1. Ini sama.
Ini kalau ditanya Excel-nya aja menggunakan rumus langsung ya, tidak disuruh mencari reaksi selnya. Nah, kemudian kita misalnya ditanya, ini soal tambahan, bagaimana notasi selnya? Notasi selnya itu yang oksidasi atau katoda itu di awal, logam, ion logam, di Zn2+, nah ini Cu2+, di Cu, ya. Yang di kanan itu katoda atau reaksi reduksi, yang di kiri itu anoda atau reaksi oksidasi. Baik, kita lanjutkan ke sel elektrolisis. Nah, elektrolisis adalah peristiwa terjadinya perubahan energi kimia karena mengalirnya arus listrik melalui larutan elektrolit. Penguraian elektrolit terjadi karena atom atau ion melepaskan atau menerima elektron pada elektrodanya. Dalam sel ini berlangsung reaksi redoks, di mana katoda atau kutub negatif, jadi untuk elektrolisis katodanya negatif, merupakan tempat terjadinya reduksi, ya karet ya, katoda reduksi, dan anoda itu anoks, terjadinya oksidasi, itu kutubnya positif. Jadi bedanya dengan sel volta tadi, kalau yang anoda ini positif, katodanya negatif, kebalikan dari sel volta. Nah, kita langsung ke hukum Faraday. Hukum Faraday 1 itu menyatakan bahwa massa zat yang dibebaskan pada reaksi elektrolisis sebanding dengan jumlah arus listrik dikalikan dengan waktu elektrolisis. Sedangkan hukum Faraday 2, massa zat yang dibebaskan pada reaksi elektrolisis sebanding dengan massa ekuivalen zat tersebut. Nah, massa ekuivalen itu apa? Si ekuivalen itu jika di sini itu dilambangkan dengan Me, itu massa atom reaktif dibagi perubahan blok, atau ini AR per N ya, perubahan blok N-nya. Nanti muatan positifnya berapa, nah itu sebagai perubahan bloknya. Nah, kalau dari hukum Faraday 1 dan 2 itu bisa diperoleh rumus untuk menentukan massa, itu rumusnya Me kali I kali T, mate per 96500 ya rumusnya. Kemudian Me itu tadi massa ekuivalen zat, I itu kuat arus, satuannya adalah ampere, sedangkan T itu waktu, satuannya dalam detik. Nah, jika hukum Faraday 2 itu dirumuskan M1 per M2 itu sama dengan Me1 per Me2. Nah, M1 itu massa zat 1, M2 massa zat 2, Me1 massa ekuivalen zat 1, Me2 massa ekuivalen zat 2. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh yang pertama, hitunglah massa perak yang diendapkan jika dalam reaksi elektrolisis larutan AgNO3 dengan ArAg108 dialiri listrik 10 ampere selama 1 jam. Jadi yang diketahui I-nya 10 ampere, nah, waktu itu T 1 jam, nanti jadikan detik berapa? 1 jam sama dengan 3600 detik. AR-nya 108. Nah, N-nya berapa? N-nya piloknya tadi Ag itu, ini NO3- ya. Kita sudah sering menghafal kalau NO3- maka Ag-nya Ag plus. Karena plus 1 maka N-nya 1. Itu massa ekuivalennya 1. Nah, kita langsung ke pembahasannya. Jadi, kalau di elektrolisis Ag itu jadi Ag plus. Nah, maka ini 1 ya. Nah, yang ditanya massa, maka rumusnya mate Me kali I kali T per 96500.
Atas kita substitusikan bahwa ME tadi AR per N. AR-nya 108 per 1. Karena ini plus 1. Kali I-nya itu 10 ampere. Nah, T-nya dalam detik 1 jam 3600 per 96500. Nah, kemudian setelah dihitung dihasilkan massa perak yang diendapkan seberat 40,29 gram. Lanjut ke contoh yang kedua. Sejumlah arus listrik dialirkan melalui larutan AgNO3 dan larutan CuSO4. Bila logam perak yang diendapkan sebanyak 21,6 gram, berapa gram logam tembaga yang diendapkan? Ag itu perak, Cu tembaga. Nah, ini kalau perbandingan berarti kita pakai hukum Faraday 2. M1 per M2, ME1 per ME2. Nah, N-nya kita harus tahu. Ini AgNO3 tadi sudah, berarti Ag-nya plus, berarti N-nya 1. Cu ini Cu-nya berapa? Ya. Kita lihat aja dari SO4. SO4 itu selalu 2 min. Karena ini 2 min, maka Cu-nya 2 plus. Maka yang ini N-nya 2. Maka kita langsung ke penyelesaiannya. Rumusnya M1, di sini kita satunya Ag, MAg per MCu sama dengan MEAg per MECu. Nah, yang ditanya adalah MCu, massa Cu yang diendapkan itu. Nah, ini dibalik ya rumusnya. Cu-nya di atas, Ag-nya jadi di bawah. 21,6 ya, ini ya. Ag-nya 21,6. Nah, Cu-nya, ini Cu-nya 63,5 per 2. Tadi Cu 2 plus, maka ini 2. Sedangkan Ag ini 108 per 1. Karena Ag plus 1. Ini AR-nya 108. Kemudian ini kali silang ya. Kali silang. Ini 63,5 bagi 2, 31,75 per 8. Ini dikalikan 21,6. Maka dihasilkan nilai massa tembaga yang diendapkan sebesar 6,35 gram. Baik, cukup sampai di sini. Semoga mudah difahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.